Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Kita mulai perkuliahan pertama elektronika analog kelas malam ya. Nah, ini kalian tiap minggu akan saya kirim link ini ya. Kita bukan menggunakan link Zoom-nya kampus ya. Kalau Zoom kampus lama banget kan nunggu kelasnya. Sehingga kita pakai Zoom sendiri. Jadi setiap minggu lihat itunya ya di jurusan WA jurusan akan saya kirimkan link beserta link Google Classroom. Nah, Google Classroom tolong diisi. Kalau Google Classroom cukup sekali ya. Sedangkan kalau Zoom setiap kali pertemuan berbeda dia. Jadi Google Classroom cukup sekali sudah masuk. Di situ akan saya kirimkan materi-materi tugas. Juga di situ nanti dikirimnya ke situ juga ya. Nanti hasil video ini juga saya kirimkan ke sana. Tetapi nanti kalau absen masih sekarang dari saya catat dulu ya. Kalau portal sudah normal nanti absen tetap di portal ya. Di portal tetap. Baik, Pak. Nah, cuman materinya nggak usah di portal, susah ngambil ini lama kan. Ambil di link Google Classroom lebih cepat, tidak ada masalah biasanya. Nah ini udah, kita mulai saja ya materi kita akan saya share dulu. Tidak kelihatan ya? Ya, Pak. Udah, Pak. Nah, ini kayaknya ini udah ngulang semua kayaknya ya pesertanya ya. Jadi nggak perlu lagi saya ini kan tuh pendahuluan ini. Jadi materi kita adalah elektronika analog 3 SKS ya. Jadi materinya sama dengan tahun sebelumnya, bahwa materinya berisi ada 6 bab, tetapi ada bab-bab yang cukup panjang ya seperti filter, penguat, itu transistor bipolar parameter Pi ya, itu cukup panjang. Jadi kita akan beberapa kali pertemuan nanti. Ya, ini materinya sama, bukunya sama dengan dasar elektronika ya, karena dia emang lanjutan ya dari dasar elektronika ini, aplikasinya. Nah, ini materi penilaian pembagiannya. Nah, ini tugas-tugas yang akan saya kirimkan nanti ke Google Classroom. Nanti akan dibatasi juga ya ini waktunya. Nah, ini materinya. Nah, sekarang kita langsung masuk saja. Ada hampir 20 menit ya. Jadi ini udah sebagian mengulang, jadi saya nggak perlu terlalu ini lagi ya. Nah, ini materinya. Kita masuk ke, ini karena banyak-banyak rumus ya, makanya saya nggak jadikan PDF. Terlalu perlu banyak slide. Ini lebih ini. Nah, nanti untuk ininya akan saya kirim terutama untuk contoh soal nanti ya. Nanti akan saya kirimkan videonya. Saya kirimkan semua ya videonya. Jadi kamu nggak usah mencatat, nanti saya kirimkan. Ya, kalau minggu pertama ini kita belum sampai ke soal. Di minggu besok langsung udah tiap masuk ada soal pasti ya. Contoh soal. Jadi perhitungannya akan saya kirimkan lewat Google Classroom. Ya, video ya, berupa video. Jadi di sini kita untuk parameter hibrid ya. Ini keunggulannya ya kita menganalisis transistor dengan parameter hibrid ini. Jika rumusnya sudah kita ketahui, tinggal kita memasukkan parameter-parameter yang ada pada datasheet. Tidak banyak perhitungan. Tinggal masukin aja ya, dia perhitungannya tambah kali bagi. Nah, tidak ada analisis itunya ya. Cuman parameter Pi-nya nanti kalau ujian tetap saya kasih karena cukup panjang rumusnya ya. Jangan saya kasih. Di sini akan kita 4 parameter utama yaitu penguatan arus, penguatan tegangan, impedasi input dan impedasi output. Yang paling utama nanti adalah penguatan arusnya. Sama nanti impedasi output untuk apakah kita menghasilkan output yang besar atau nanti menghasilkan daya yang disalurkan besar.
Nanti ada dua nanti dia, tergantung dari impedance outputnya. Nah, simulasinya nanti sama. Kita akan menggunakan program yang sudah biasa kita pakai di dasar elektronika atau analog gitu ya. Dalam multisim nanti kita akan menggunakan untuk mendapatkan hasil. Tapi dia bukan lebih banyak ke nilainya saja dia. Caranya tidak ada. Caranya kita mencari dengan penggunaan perhitungan ya. Kita masuk ke sistem 4 parameter. Nah, di sistem 4 parameter ini nanti yang kita pakai nanti salah satunya saja ya. Untuk transistor, penguat transistor frekuensi rendah. Jadi ada 4 parameter dia. Jadi kita yang lainnya hanya sekedar mengetahui aja. Ya, yang baru parameter P nanti baru akan kita dalami karena itu yang akan kita gunakan untuk perhitungan. Udah ya. Dia nah, dari inputnya ini, input dan outputnya itu nanti akan menghasilkan 4 parameter yang berbeda. Ini disebut juga jaringan 2 terminal atau jaringan 4 kutub. Ya. Yang pertama adalah parameter Z. Ya. Ini ya. Parameter Z itu di penguatannya, ya, ini dua-duanya adalah arus. Karena impedansi R dikali I ada tegangan ya, kiri kanannya tegangan. Z dikali I2, Z dikali I1. Ini impedansi. Jadi I impedansi ada arus dapat tegangan. Kanannya sama ya. Sehingga V1-nya di sini Vin itu adalah Z11 dikali I1 ditambah Z12 dikali I2. Tegangan ya. Z kali I tegangan, Z kali I. Sama. V2-nya juga di sini. Z21 dikali I, Z22 dikali I2. Dua-duanya tegangan. Yang kedua nanti parameter Y, dua-duanya arus. Ya, paralel ya. Kalau ini impedansinya seri tadi kan. Seri, ini seri. Ini paralel. Kebalikannya. Paralel. Di sini ya arus. Arus. P dibagi Y. Y itu adalah 1/R. Admitansi ya. P dibagi Y, admitansi. Dapatnya I. Sedangkan di sini V dikali 1/R. Y11 adalah admitansi 1/R. P dibagi R sama dengan I. P dibagi R sama dengan I. Input arus. Sama juga. V2 dibagi I. Y22 ya, admitansi. Dapatnya I juga. Ini V1 dibagi admitansi Y21I. Ini ya. Y1 adalah Y11 dikali V, Y11 adalah admitansi atau 1/R, depannya I. Ini juga 1/R, V2. I2-nya makanan adalah V1 dikali, V1 di sini dikali dengan Y21. Ditambah dengan I2 dikali, V2 dikali Y22. Dapatnya I juga. Nah, ini, dari 2 ini, nanti akan ada 2 lagi rangkaian gabungan. Sebenarnya ini arus tegangan kan cuma 2 di kita ya, arus tegangan. Nah, ini nanti ada yang sebelah kirinya tegangan, sebelah kanannya arus. Nanti ada yang Z-nya itu adalah impedansi, ada Z-nya admitansi. Kiri kanan 2 itu saja sisanya kan. Nah, yang pertama ini parameter H ini yang akan kita bahas. Sebelah kirinya dia sama dengan yang di atas. Parameter Z. Ini Z1, ini adalah tegangan. R-nya sama, R-nya seri. Ya, ya. R-nya seri. Ini H11 impedansi tadi kan. Ini tegangan. Berarti V ini H-nya tidak ada besaran ya. V H11 dikali I. H1 kali I. Ini tambah H22 tidak ada besaran. Ini kanannya diambil yang kedua ini. Nah, tidak arus. Paralel. Admitansi dia. Ini sama. Nah, I ya. Ini berarti tidak ada besaran. Ini adalah penguatan arus ya. Ini H12 penguatan tegangan. Ini tidak ada besaran. Ini
V-nya dikali separ R, dapatnya I. Ya, yang pertama ini adalah H11 di sini dia dikali V1 tegangan ya. Ini penguatan tegangannya tidak ada besaran dikali V2 jadi V1. Sini adalah arus. Ini admitansi V2 dikali separ R ya. Admitansi H2. Dapatnya I. Ini tidak ada besaran penguatan arus kali I. Nah, ini dia disebut parameter hibrid. Ya. Ini akan menganalisa ada 3 jenis ya rangkaian kita. Common emitter, common collector, common base beroperasi pada frekuensi rendah. Nah, kalau untuk parameter yang berfrekuensi tinggi kebalikan dari ini. Dia gabungan ini juga ya antara Z dan Y. Cuman kalau parameter hibrid tadi dia sebelah kirinya tegangan, sebelah kanannya arus. Kalau parameter Z ini dipergunakan oleh alat Telkom, kita enggak. Terus buatkan frekuensi rendah ya. Sebelah kanannya dia yang admitansi, sebelah kirinya yang impedansi. Jadi dia separ R dikali ini I ya. Ini I adalah V1 dikali separ R dapatnya I. Ini juga I tanpa besaran penguatan arusnya ya. Sebelah kanannya kebalikan dengan parameter hibrid di tegangan. Ini V2 ini ya di ini ya V2 di sini. Nah, ini dia. Ya, ini I1-nya. Nah, sini dia. G21 V1 karena tegangan ini tidak ada besaran penguatan tegangannya ya. Sedangkan ini adalah G22 dikali I2. Ini R ya. R kali I dapat V. Ini V udah V berarti dia tidak ada besaran. Kalau ada besaran jadi nanti dia tidak ada. Jadi kalau I dia bisa jadi daya pada tegangannya. Ini kebalikan. Nah, ini digunakan untuk frekuensi tinggi. Nah, ini orang Telkom nih. Telkom itu kan dia frekuensinya mega giga ya. Nah, kalau kita harus kuat, dia hanya frekuensi rendah. Nah, jadi yang akan kita bahas nanti yang nomor 3, parameter hibrid. Ya. Nah, gimana? Parameter hibrid itu parameternya ya. Parameter hibrid dari 4 parameter tadi, nah, adalah parameter hibrid. Jadi sebelah kirinya adalah R, sebelah kanannya separ R. Sebelah kirinya adalah penguatan, besaran penguatan, sebelah kanannya adalah arus. Jadi H11-nya ada impedansi, sedangkan H12-nya penguatan tegangan, sedangkan H22-nya adalah admitansi atau separ R, H21-nya adalah penguatan arus. Nah, ini di dalam transistor ya, di dalam transistor. Ini kan V11 adalah I1 dikali H11 ditambah H12 kali V2. Ini V2 dikali H22 berarti separ R ya, dapat I. Ini H21 penguatan tegangan tidak ada besaran kali I1. Dari 2 persamaan ini akan kita dapatkan impedansi input, impedansi output, penguatan tegangan, penguatan arus. Nah, pertama kita mencari impedansi input. Ya. Impedansi input, maka dimulai dengan hubung singkatkan di terminal outputnya. Bagian sini ya, terminal output, hubung singkatkan. Jadi kalau berarti tali tegangannya tidak ada ya. Jadi ada arus 0 tegangannya. Jadi jika V2-nya 0, persamaan ini tadi. Jika V2-nya 0, berarti H12 kali V2 0. H22 kali V2 0. Tinggal H11 dikali I1, V1 sama dengan H11 dikali I1, I2, H21 dikali I2. Dapat di sini dia. Ini ya, ini V2-nya 0. Sama H11 dulu. Terus sini V11, H1 dikali. Sehingga H1-nya adalah V1 dibagi I1. V dibagi I. Dapatnya adalah R. Ini V1 ya. Impedansi. V dibagi I. Arah maju karena V1 dibagi I1. Sedangkan yang keduanya di sini, H21-nya adalah I. Berarti I2 dibagi dengan I1. I2 dibagi. Ini adalah penguatan arus. Output dibagi dengan input, penguatan.
Kalau dia lebih besar, berarti dia menjadi disebut penguatan. Kalau hasilnya lebih kecil, disebut dia redaman. Nah, di sini nanti dia ada yang redaman, ada yang penguatan. Jika I2-nya, karena penguatan transistor ya, maka I2-nya lebih besar daripada I1. Nah, kemudian yang kedua, dua yang berikutnya, ini tadi kan dihubung singkat, berarti V2-nya berikutnya I1-nya sama dengan 0. Berarti apa? Terminal inputnya dibuka. Kalau tadi outputnya yang di short, hubung singkat ya, sekarang inputnya yang dibuka. Jadi kalau tidak terbuka berarti arus tidak ada. Nah, ingat lagi, arus tidak ada belum tentu tegangan tidak ada ya. Arus yang tidak ada, arusnya 0. Nah, sehingga jika ininya dibuka, I1-nya akan 0. Ya, samaan aslinya lagi ya, yang di atas tadi. Jika dibuka I1-nya 0. 0 kali H1 0. 0 dikali H21 0. Tinggal ini H12, V2, H22, V1. Kalau tadi ini yang 0, V2-nya di short ya. Ini 0 tadi, sekarang ininya yang jadi 0. Tadi ininya yang 0, tinggal ini. Sekarang ininya yang 0. I1-nya nggak ada. 0 harusnya. Tinggal H12, V2, H22, V2. Ini dia. Nah, V1 sama dengan H12, V2. Kanannya 0. Nah, I1-nya ya. I1-nya yang 0 kirinya sebenarnya. Tinggal H12 adalah V1 dibagi V2. V1 dibagi V2. Nah, kalau tadi ingat kalau penguatan itu I2 dibagi output dibagi input. Ini input dibagi output. Ini adalah penguatan juga. Cuman arah balik arusnya V2 dibagi V1. Tapi dia V1 dibagi V2, ini penguatan arah balik. Ini makanya dia kecil. Penguatan tegangan kecil. Sedangkan yang terakhir adalah I2 H22 V2. Dua-duanya adalah I dibagi V. Nah, ini dia. I dibagi V. Kalau yang di atas V dibagi I dapatnya arus tahanan. V dibagi dapat R. Sedangkan I dibagi V, nah, I dibagi V dapatnya juga ada kebalikan dari ini kan. Kalau V dibagi I dapatnya R. Kalau I dibagi V dapatnya seper R. Atau disebut juga admitansi, atau disebut juga Siemens, simbol S atau mu. Mu ini kebalikan dari ohm ya. Kalau dari kanan ke kiri dia ohm. Kiri ke kanan dia jadi mu. Kebalikannya mu atau Siemens. Nah, ini admitansi. Nah, 4 parameter ini ada semuanya di tiap transistor, ada di datasheet-nya. Impedasi input berapa, impedasi admitansi output berapa, penguatan arus berapa, penguatan tegangan berapa, tetapi bukan satu nilai, tapi range tertentu. Nilai terendahnya sekian, nilai tertingginya sekian. Bisa di antara itu. Sehingga untuk penguat transistor ini dibuat massal, ini akan jadi masalah karena range-nya terlalu jauh. Makanya di pabrik transistor itu orang memesan, kalau memesan 100 tidak 100 dibuat lebih. Karena nanti dicek lagi, yang terlalu jauh hasil parameternya dibuang. Bukan dibuang, dijual lagi ya, tanpa merek biasanya. Nah, dapat kita H11, H12, H21, H22. H12V, 21 arus, sedangkan 22 output. Nah, dari rumus ini, ini dia yang kotak putus-putus ini adalah transistornya sendiri. Nah, ini dia yang kita masukin dari luar. Berarti ada input kan. Kita sebagai penguat untuk input, ini adalah beban. Ini transistornya. Jadi RS ini, R shunt atau R seri ini rangkaian yang kita berikan. R beban adalah beban yang mau kita hasilkan dayanya berapa. Kalau tanpa beban nanti dia berarti penguatan kita tanpa beban. Nah, jadi belum maksimal. Jadi dikasih beban dia akan turun ya. Nah, ini. Jadi suara saya kedengaran kan? Kedengaran, Pak. Suara saya kedengaran nggak? Halo? Kedengaran, Pak. Nah, kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Halo, kedengaran, Pak. Jadi kalau nggak kedengaran nanti bilang ya. Ya, Pak. Yang kadang kan putus. Iya, Pak. Nah, di sini dia seri terhadap transistor, sedangkan bebannya paralel terhadap transistor. Nah, ini tadi. Ini berarti dia yang kita hitung tadi adalah komponen-komponen impedasi input, untuk adminasi output, penguatan arus, penguatan tegangan di dalam transistor ya. Nah, ini baru kita rangkai. Sehingga ini adalah R seri, ini R paralel. Sehingga penguatan arusnya, nah ini yang berikutnya
Ini kita simbolkan AIA penguatan arus ya. Arus ada sebagai penguatan. Ada juga macam-macam simbolnya tapi penguatan. Karena penguatan arus adalah arus output dibagi dengan arus input. Nah, ini kan arus output dibagi dengan arus input. Itulah penguatan. Kalau dia lebih besar hasilnya dari satu, dia terjadi penguatan. Kalau kecil dia jadi rendaman. Tegangan juga gitu. V out dibagi V in. Daya juga begitu. Daya output dibagi daya input. Nah ini ya. Maksudnya tadi. Ini kita ubah, masukin lagi sebagian ini adalah manipulasi aljabar saja ya. Ini kan aslinya nih tadi dua bawah. Cuman yang I2-nya kita ini I1-nya tetap. Kenapa? Ini sama. Tinggal ini dicoret. Tinggal nanti H21, H22, V2, I1. Ya kan? Coret, tinggal H21 ini. Nah, bagian outputnya V2 ini adalah karena di arah balik ya. Ini V2 ini adalah dia I2 dikali R minus, tapi R kalau dia keluar berarti plus. Ingat lagi fisika sama RL ya. Berlawanan ini ke arah kiri dia minus. Jadi V2-nya kita ganti dengan min I2 kali RL. Nah, ini manipulasi matematik saja nih. Jadi min I2 kali RL. A21 I2 kali RL. I2 dibagi I1 adalah ini, AI ya, penguatan. Nah, jadi dia ini jadi AI. Jadi H21-nya tetap, AI-nya. Tujuannya apa dari rangkaian ini? Kita akan menghilangkan I dan V. I1, I2, V1, V2. Supaya tinggal hanya nanti adalah parameter hibridnya saja. Sama tentu saja karena ada R input dan R beban. Ya. Nah ini V ini hilang. Jadi itu tujuannya manipulasi ini. Tinggal ini jadi A. Sehingga dia dapat ini. Cuman di kanan ada A, di kiri ada A. Kita gabung saja. Kalau ini sudah selesai. Tapi kan ngapain dua kali hitung ya. Ini A-nya nih kita geser kiri minus jadi plus ya. Jadi AI ditambah AI H22 RL. Nah, ini karena sama kita masukin kurung. Tapi 1 ditambah H22 RL. Kalau kita kali dia harus sama. HI kali 1 AI. HI kali H2 RL, H22 RL sama. Nah, nanti udah sama. Ini baru kita yang kita hitung AI-nya ini kita bagi dengan AI H22 RL, ini dia pindah ke bawah. Jadi AI-nya sama dengan ini ya. Ini pindah sini, ini dibagi, ini jadi coret, ini pindah ke bawah. Jadi AI-nya adalah H21 ditambah 1 tambah H22 RL. H21 adalah penguatan arus, H22-nya adalah admitansi output. Tidak ada lagi V, tidak ada lagi I. Jadi udah ini penguatan, kalau 1-2-nya adalah penguatan tegangan ya, 21 adalah penguatan arus. H22-nya adalah admitansi output, H12-nya adalah impedansi input. Nah, tidak ada lagi V, tidak ada lagi I. Selesai. Kemudian penguatan tegangannya ya sama. V2 dibagi V1. Arah maju nih ya, tadi arah balik. Sama. Yang bawahnya kita ganti. Karena ada V2-nya. Ini coret-coret. Ya. Nah, ini ganti dulu, sayang. V2 ini ya. Ini kita ganti dengan ini. V2-nya diganti dengan tadi kan min 2 RL. Nggak bisa coret karena dia bagian ini ya. Spar nanti dia. Ini min 2 RL. Min 2 RL. Nah, di sini masih ada I-nya ya. Di sini masih ada V, ada I. Di sini V-nya udah hilang. Tinggal I-nya. I-nya masih ada. I2. Ini kan bisa kecoret yang ini nanti. Atas kita bagi I2, yang bawah kita bagi I2 ya. Atas bagi I2 tinggal nih ya. Atas bagi I2 ini. Ya. Dicoret tinggal RL. Ini bagi I2, yang I2-nya hilang ini. Ya. Yang ininya tidak bisa hilang. I1 dibagi I2. Kembali lagi ke atas. I1 bagi I2 adalah AI. Nah, di sini sudah selesai. Tidak ada lagi V, tidak ada lagi. Cuman masih ada penguatan arus. Jadi kalau HV tanpa menghitung penguatan arus kita nggak bisa. Nah, supaya ini bisa, ya udah kita ganti lagi AI tadi sama dengan yang di atas. Masukkan ini. Ya. Sampai sini boleh nggak? Boleh. Tapi kita untuk menghitung penguatan tegangan, penguatan arus dihitung dulu. Nah, kalau menghitung penguatan tegangan tanpa penguatan arus, ini harus kita ubah menjadi ini tadi. Tidak ada lagi. Masukin. Ya, masukin ke sini. Jadi dapat ini. Ini tadi kan, ini penguatan AI-nya tadi kan. Nah, kita kalikan dengan ini.
Jadi di atas dapat dia, di bawah juga dapat. Supaya menghilangkannya. Bawah juga. Bawah ini kan, kalau dikali, ini jadi hilang. Nah, kita H1 kali H2 kali ini. Nah, ini sama, bawahnya ini sama. Kita samakan penyebutnya yang di bawah, di atas. Supaya nanti kali silang, coret. Nah, ini dua samakan. Nanti samakan ini, ininya dikali dengan 1 tambah H22RL. Depannya ini. Harus sebut sama. Ini tinggal kita balik. Ini ke atas, ini di bawah. Ini dia. Ini tadi, yang ini di bawah. Ini sama kan? Sama coret. Ini dengan ini sama, coret. Habis tinggal H21RL. Minus ya, karena V2 tadi. Nah, ini baru kita samakan. Ini dikali ini. Sampai sini selesai sebenarnya. Tidak ada lagi I, tidak ada lagi. Nah, ini RL, beban. Ya kan? RL, beban. Sudah parameter semua. Ini untuk memudahkan saja. Supaya nggak hitung 2 kali. Ini kan H22 ada di sini. H22 ada lagi. Ya kan? H21 di sini. Nah, ini supaya di atas H22 lagi. Ini manipulasi aljabar saja, dihitung, dikali. 1 kali ini, kali silang nih ya. 1 kali H2 ini. Sehingga akan didapatkan ini. Nah, ini minus. Minus ini artinya apa? Berarti dia terbalik, bukan nilainya negatif ya. Tapi dia fasanya terbalik. AI-nya apa tadi? AI-nya, ini AP-nya ya. AI-nya sefasa. Artinya apa? Arus input sefasa dengan arus output. Sedangkan tegangan output terbalik fasa dari tegangan input. Nah, itu artinya ya, minus ini. Jadi bukan besarnya minus, tapi adalah fasanya. Jadi kalau output inputnya ini ke atas, gelombangnya ya, karena kita sinus nanti ya, ini ke bawah dia. Kalau inputnya ke bawah, dia malah ke atas. Terbalik 180 derajat. Nah, ini dia. Dan ini yang terakhir, impedasi input dan impedasi output. Sama, impedasi input, yang panjang ini nanti impedasi output ya. Satu sama dengan tadi lagi ya, ini keduanya kita ganti nanti dengan minus RL. Tinggal coret ya, sampai ini minus RL, dapat ini. Nah, ini kembali lagi A-nya geser kanan. A kita ganti lagi dengan HI-nya. Nah, dapatlah impedasi input HI, H11, H12, H21, RL. Ini semuanya RL ya. Ini RL, selain parameter hibridnya ya. Di ini juga RL. Kemudian yang AI-nya, ini AI-nya juga RL. Nah, padahal di sininya ada 2 tadi ya. Ini ada RS kecil, RL kecil. Ini semuanya baru di sini. Nah, yang menggunakan RS adalah impedasi output sendiri. Jadi untuk output dia tergantung dari impedasi tahanan inputnya. Nah, V2 nih, ini satunya cukup ohm tadi ya, RS. Jadi ini penguatan tanpa ini V, ini R. Jadi tegangan dibagi R dapatnya ini. R seri lah, RS dengan aksinya. A11 kan impedasi input. Ini satunya. Kita ganti. Enggak, ini agak panjang ini ya, diganti. Bisa makan penyebutnya ini dengan ini berarti dikali H22 V2 dikali RS tambah H11. Ini balik ke atas. Ini kan? Ini dikali V, ini jadi bawahnya. Matematika biasa ya. Dapatnya ini. Ini RS ini. V2-nya sama, coret. Tapi kalau ditambah di sini nggak ada V2, tidak bisa coret ya. Seperti tadi, ada 1 saja nggak bisa coret. Nah, contoh tadi ya. Atau ini ya. Ininya nggak lah. Ini tetap ini ada ya. Ini kan ada 2, berarti dia bisa hilang. V2, ini ada V2. Tambah V2. Kecuali sini kali semua, baru. Kalau ada tambah, ini kan perkalian ini ya, RS tambah. Nah, tinggal dia. Ini satu-satunya yang menggunakan tahanan seri atau R-SAN. Yang lainnya menggunakan RL-nya beban. Jadi impedasi input
dari bebannya. Penguatan arus dari bebannya juga, karena dia yang menghalangi ya, mengurangi. Dari impedansi penguatan tegangan juga. Impedansi output yang ini. Nah, ini udah selesai sebenarnya. Ada buku-buku yang tulis sampai di sini saja bisa, tapi untuk memudahkan, karena nanti ada 3 parameter. Satu-satu itu ada 3, ada H1-1-nya. Oh, nilainya berbeda ya. Makanya ada 3 H1-1-nya parameter. Emitter bersama, ada parameter kolektor bersama, ada parameter pasti bersama. Jadi susah ininya. H21 apa? Panjang. Makanya untuk H11 diganti dengan HI. Nah, input ya. Itu input. Outputnya HO. Kemudian penguatan tegangannya HR. Karena dia arah balik tadi kan. Arah balik HR. Reverse. Kata dari reverse. Kalau input jelas input, output, R reverse, arah balik. Sedangkan penguatan arusnya arah maju, forward HR. Nah, HI, nah ini baru di belakangnya. Kalau di emitter HIE, HRE, HFE, HOE. Kalau dia kolektor HIC, dari awal namanya ya, HRC, HFC, HOC. Kalau dia basis, berarti HIB, HRB, HFB, HOB. Karena ada parameter yang sama, kebetulan parameter common emitter dengan parameter common collector, HI-nya sama HO-nya. HR dengan HF-nya berbeda. Hitung. Sedangkan parameter hybrid untuk common base, semuanya berbeda. Harus dihitung dulu. Makanya dikasih I, tidak H11222 terlalu panjang dia. Ya. Ini input, F-nya forward maju, R-nya reverse balik, O-nya output. Nah, udah. Tadi kita ganti. Nah, ini dia penulisannya. Ini yang biru sama. Jadi H11 adalah HI. Jadi bisa HIE, HIC, HIB. H12 HR karena dia penguatan arah balik ya. Reverse HRE, HRC, HRB. H21-nya HFE forward ya. HFC, HFB. H22-nya HOE, HOC, HOB. Nah, ini sama. Yang biru berarti HIE sama dengan HIC, HOE sama dengan HOC. Tetapi HRE tidak sama dengan HRC, tidak sama dengan HRB. HFE tidak sama dengan HFC, tidak sama dengan HFB. HIB tidak sama dengan yang HIE dengan HIC. HOB juga nggak sama. Nah, yang banyak digunakan yang 2 ini. Ini termasuk penguatan yang jarang. Nah, itu kenapa dia ditulis. Ada buku yang nulis ini. Jadi nanti H11E lagi ya. Emitter. H12F. Nah, jadi bukunya ini lebih banyak buku yang menggunakan seperti ini. Tapi ada buku yang menggunakan tetap 11, 12, 21, dan 22. Benar ya? Nah, ini contoh parameter hibrid satu tester. Ini ambil satu nilai ya. Nanti minggu depan saya lihatkan untuk itunya parameter hibrid yang dari datasheet. Makanya 2N3904. Jadi kalau yang N itu kalau 1N jenis transistor itu banyak ya. Kalau yang menggunakan N itu di depannya, 1N itu biasanya dioda. Kalau 2N itu nanti transistor bisa bipolar, bisa FET. Sama FET sama itunya, seperti ini. Karakteristiknya yang berbeda. Ini pada saat arutan 1 mA, ini dia misalnya. HIE 3,5 kilo ohm. Nah, nanti di dalam ini tulisan rumus-rumus ini tadi, jangan lupa besarannya. Nanti kalau ini harus hasilnya adalah ohm. Ini ohm ya. Ini hasilnya ohm. Yang ini hasilnya tidak ada besaran. Yang ini hasilnya tidak ada besaran. Makanya besarnya dimasukkan. Kalau hanya angka, kita tidak tahu salahnya di mana nanti. Hati-hati ya. Jadi nilai-nilai ini semua dimasukin. 3,5 kilo ohm ditulis. Nah, kilonya 1
atau 3.500 ohm. Tapi besarannya kalau ini boleh diubah 3.500 tapi ohmnya tetap dipilih. Ini tanpa besaran. Ini tanpa besaran karena penguatan ya. Karena tegangan dibagi tegangan ya satu. Arus bagi arus ya satu. Ini mu seper R Simon. Arti dimasukin ke semuanya. Ini sehingga rumus-rumus tadi yang H11 yang sampai terakhir ini tadi. RS tambah 11. Nah ini kita ubah. Yang pertama kita jadikan parameter hybrid common emitter dulu. Karena data itu berada di ini common emitter. Di sini ya, yang biru yang pertama. Data sheet tidak ada yang khusus untuk C, yang ada di sini. Karena yang paling banyak digunakan itu, sehingga dia ada di sini. Sehingga kalau untuk ini dikonversi, nanti ada rumus konversinya. Yang best, yang agak panjang. Nah ini, berarti tadi kan H21 menjadi HFE. Kalau untuk kolektornya jadi HFC. Kalau untuk basisnya HFB. Ini HOE tadi adalah H22. Jadi 1 tambah H22 RL ini tanam beban. Penguatan tegangnya tadi minus karena dia terbalik fasa. HFE berarti dia adalah 21 RL. Tetap. Ini adalah HIE 11. HIE 11, HOE 22. HRE 12. Ini yang 21, ini yang 12 ya, ini 21. Ini HFE 12. Kalau dia common collector tinggal E diganti dengan C kalau basis dan besarannya berbeda. Kalau rumus hanya mengganti angka. E menjadi C atau menjadi B, tetapi nilainya harus dihitung dulu. Kecuali yang tadi yang sama ya. Seperti HIE sama dengan HIC. HOE sama dengan HOC. Tapi tidak sama dengan HOB. Tapi tidak sama HIE dengan HIB. Ya. Itu juga dengan Jack-in. Jack-in adalah H11 dikurangi H12 dikali H21 dikali RL dibagi dengan H22 kali RL. Jadi dia menjadi HIE untuk emitter, HIC untuk kolektor, HIB untuk basis. Di sini juga dikurangi HRE untuk emitter, ini E menjadi C untuk kolektor, B untuk basis. Ini juga yang terakhir. Dia sendiri RS. Nah, ini RS yang digunakan di sini, tahanan seri. Tapi bukan langsung ini nilainya, nilai apakah dia seri atau paralel dengan yang lain, dihitung dulu ya. Sama juga dengan RL. Bukan nilai itu dia. Karena dia, kalau ada R yang lain, dia akan bisa bertambah, bisa berkurang. Jadi RL, makanya dibuat RL kecil, bukan RL besar ya. Itu adalah arti dia seri atau paralel dengan yang lain. RS juga. Jadi bukan nilai dia sendiri ya. Karena kalau dirangkainya di RS besar, RL besar. Jadi kecil berarti dia seri atau paralel dengan tergantung nanti dari rangkaiannya. Output juga RS sendiri dia. Jalannya RL. HIE berarti dia 11, ini 11, ini 22, ini 12, ini 22. Ini tidak ada besaran, ini ohm. Ya, ini ohm. Ini super ohm. Nah, super ohm dikali ohm dapatnya 1. Ini tidak ada besaran. Ini ohm dengan ohm dapatnya ohm. Ini juga. Ini dapatnya ohm dikali ohm ya. Ohm semua. HRE tidak ada besaran ohm. Ini 1, ini seper ohm dikali ohm dapatnya 1. Ini ohm dibagi dengan tidak ada besaran. Ini ohm dikurangi ohm bisa dapatnya ohm. Nah, itu dia. Makanya besarnya harus dihitung. Ini juga. Ini tidak ada besaran. Berarti dia tinggal ohm. Ini ohm. Ya. Nah, ohm dan ohm tidak ada. Ini tambahnya apa? Dulu tidak ada besaran. Ini 1 ya. Ini tidak ada besaran 1. Ini ohm. 1 dikali ohm dapatnya ohm. Ohm tambah ohm dapat ohm. Ohm dibagi dengan ohm dapatnya 1. Tidak ada besaran. Yang terakhir AI. Ini HFE tidak ada besaran. HOE seper ohm. RL ohm. Ohm seper ohm dapatnya 1. 1 tambah 1 dapatnya 1. Tidak ada besaran, dibagi tidak ada besaran, tidak ada besaran. Berarti benar. Makanya memasukinnya jangan sampai salah nanti. Ini contoh nanti.
Nanti kita hitung, sampai contoh aja kita hari ini, minggu depan kita hitung karena agak panjang ya perhitungannya. Nanti kamu nggak usah mencatat, kamu tinggal lihat videonya baru kamu catat. Sekarang nggak usah ya, nanti videonya di download di Google Classroom, nanti baru kamu lihat. Ini akan saya bagikan. Nanti soal kita ini kita bahas juga untuk common collector serta common base itu minggu depan. Makanya ada 3. Maka minggu depan kita membahas contoh soalnya. Nanti baru selesai contoh soalnya, nanti akan saya lihat, biasakan melihat Google Classroom, karena nanti ada tugas. Jadi nggak perlu dibilangin lagi ya. Ada tugas, nanti dikerjakan. Jadi nggak perlu, ada tugas nih, tinggal tugasnya dilihat di Google Classroom. Ya. Nah, itu sampai kita hari ini. Jadi kita silakan kalau ada yang perlu ditanyakan, ya silakan. Semua saya share lagi nih ya. Iya, Pak. Di besaran itu harus ditampilkan semuanya, karena setiap itu tidak hanya itu saja masalahnya ya. Tidak itu saja. Nah, ya, di sini ya. Setiapnya sini ada. Nah, dari 4 parameter tadi, ini tadi, ya, yang punya besaran cuma 2, impedasi input sama impedasi output. Sedangkan penguatan tegangan, penguatan arusnya tidak ada besaran. Cuman dia di rangkaian nanti, nah, di rangkai kan, dia pasti ada tahanan input dan outputnya. Ini besarannya. Jadi yang ada itu hanya semuanya ohm sama seper ohm. Ohm seper ohm. RL ohm. Ya. Kemudian RS ohm. Cuman itu saja. Jadi semuanya besarannya hanya ohm semua. Sedangkan penguatan tidak ada besaran. Nah, itu dia. Ini. Impedasi input ohm. Penguatan tegangan arah balik tidak ada. Satu deh ya. Penguatan tegangan arah maju, ini penguatan tegangan ya, arah balik tidak ada. Penguatan arus arah maju tidak ada. Penguatan impedansi output atau admitasi output seper ohm. Kemudian tahanan beban ohm. Ini yang 3-nya jadi tahanan beban semua ya. Yang terakhir tahanan seri ohm. Jadi kesemua-muanya hanya besarannya hanya ohm saja. Sama seper ohm tadi ya, admitasi output Siman dengan seper ohm. Jadi tidak ada lagi besaran yang lain. Tidak ada volt, tidak ada arus ampere ya, hanya ohm saja. Nah, kecuali nanti kita dengan parameter pi ya, itu dia rumusnya sederhana, hanya rumus hukum ohm, tegangan sama arus, tetapi menghitungnya panjang. Kalau di sini rumusnya yang panjang. Menghitungnya yang perlu kita cari hanya RS yang di paralel itu ya. R input di paralel dia nanti. RL yang di paralel juga. Mudah. Hanya memparalel. Sisanya masukin ke rumus. Sangat mudah. Tetapi rumusnya panjang, makanya nanti di ujiannya atau di ujiannya dikasih. Kalau zaman saya itu dulu hafal. Nah, kalian usah. Mungkin bisa mengerjakannya ya, dikasih. Jadi semuanya ohm dan tanpa besaran saja dia ya. Silakan kalau ada yang lain. Kalau ada ya, silakan. Tidak ada ya kita tutup ya. Nanti tapi minggu ini belum ada tugas. Cuman nanti hasil ini saya kirim ya. Lihat di Google Classroom. Baik, Pak. Siap. Ya. Akan saya share nanti. Tapi bisa bukan hari ini ya, mungkin bisa besok. Karena videonya di linknya ya kasih nanti ya. YouTube dia, biar mudah bukanya. Di link YouTube-nya nanti ya saya kirim. Juga nanti jawab yang saya share lagi sebentar. Yang soal ini nanti kan mau kita jawab.
Nah, nanti untuk ininya perhitungannya, nah, nanti dilihat di video juga. Jadi kalian nggak usah apa namanya, mencatat. Jadi setelah kalau catat pause gitu ya, karena kan susah. Nah, kalau kita tunggu lama, jadi dia kasih video. Kalau tidak, kita akhiri ya. Tidak ada pertanyaan lagi. Tinggal datanya diambil di Google Classroom. Nanti tugas selalu sering lihat ya Google Classroom-nya, supaya nanti kalau ada tugas langsung dikerjakan. Nah ya, kita tutup. Iya, Pak. Kalau tidak ada lagi kita tutup sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan pada jam yang sama. Nanti lihat di WA group link ininya ya, link Zoom-nya. Kita pakai Zoom setiap pertemuan ya. Makanya tidak perlu lama-lama, 1 jam sampai 1,5 jam kita cukup. Ya. Nah, nanti ininya videonya. Cukup sampai sekian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.